Tuntunan Sholat Lengkap karya Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Rifai. Ini ulama besar ini. Orang kira kalau Dr. Andes begini aja bukan kiai gitu. Ini ulama besar, ini kiai terkemuka. Beliau mengarang risalah Tuntunan Sholat Lengkap. Buku ini adalah versi sederhana, versi rinci dari madhab Syafi'i, fatwa-fatwa madhab Syafi'i. Jadi seandainya kita ngaji mungkin belum nyampe bab bahasannya atau ada kebingungan, buku ini bisa membantu kita semua untuk memahami tata cara sholat yang lengkap menurut madhab Syafi'i. Semuanya lengkap di sini. Dan ini bukan hanya karangan biasa, tapi ini diambil dari semua kitab-kitab mu'tabar dari madhab Syafi'i. Jadi kitab-kitab yang diakui menurut pendapat-pendapat para fuqaha di madhab Syafi'i. Dan saya menyarankan kepada kaum muslimin, kalau ada kegiatan yasinan tahlilan, ada orang meninggal, kita biasa nyetak buku yasin gitu, nyetak majmu' syarif. Sudah banyak, bahkan saya itu saking sering berangkat yasinan, di lemari buku saya paling atas itu buku yasin semua, saking banyaknya. Jadi kalau saya mau yasinan di rumah saya nggak perlu pinjem itu, mau berapa ratus juga ada, saking banyaknya dikasih buku yasin. Ada baiknya kita nyetak ini saja, karena versi kecilnya juga ada, versi yang harga 5 ribuan. Ya, kita tinggal tempel di covernya foto orang yang meninggal dunia dan namanya. Di lembaran berikutnya kita bisa cantumkan Arab surah Yasin. Lembaran berikutnya buku ini. Kan wakaf ilmu yang bermanfaat bagi umat. Jadi selamat membaca. Bagi kaum muslimin yang tidak sempat ngaji ke pesantren atau mungkin ngaji di majelis taklim di masjid belum sampai babnya, Anda bisa menggunakan buku ini. Dan ini promosi gratis ini dari saya, karena banyak orang terbantu dengan buku ini. Jadi begitu. Selanjutnya saya bacakan dulu nas terkait dari Abu Humaid radhiyallahu an. Beliau berkata bahwasanya beliau menceritakan sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihi yusra wa nasabal yumna. Nabi itu kalau duduk di 2 rakaat, jalasa ala rijlihi yusra wa nasabal yumna. Beliau duduk di atas telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan. Kata Imam Hambali, berarti kalau sholatnya cuma 2 rakaat, duduknya iktiras. Kata Imam Syafi'i, hadis itu nyambung kepada kalimat yang berikutnya. Ini kan kalimatnya duduk di 2 rakaat. Berarti terkait dengan sholat yang ada rakaat yang berikutnya. Karena kalimat yang berikutnya begini, wa idza jalasa fi rakaatil akhirah. Dan apabila duduk di rakaat terakhir. Nah ini kuncinya Pak. Entah dia 1 rakaat yang penting terakhir. Sholat apa yang cuma 1 rakaat? Witir. Kan terakhir cuma 1 rakaat. Entah dia cuma 1 rakaat witir. Entah dia cuma 2 rakaat, banyak yang 2 rakaat. Entah dia itu 3 rakaat maghrib. Entah dia itu 4 rakaat zuhur, isya dan asar. Selama dia itu duduk di rakaat yang terakhir, qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra. Nabi menghamparkan telapak kaki kiri di bawah, menegakkan telapak kaki kanan, wa qa'ada ala maq'adatihi, dan Nabi duduk langsung pantatnya di atas lantai. Karena kalimatnya fi raqatil akhirah, rakaat terakhir. Mau 1 rakaat terakhir, 2 rakaat terakhir, 3 rakaat terakhir, 4 rakaat terakhir, maka duduknya duduk tawarruk. Pantat langsung mengenai lantai. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 828, Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 804. Jadi saya ambilkan contoh tawarruk dan iftiras ya Pak.
Tak contohin dulu. Jadi ini posisi duduk iftirash adalah jalasa ala rijlihil yusra, duduk di atas telapak kaki kiri, wa nasabal yumna, dan menegakkan telapak kaki kanan. Sama dengan duduk di antara dua sujud, dengan jari-jari dilipat menghadap ke arah kiblat. Ini namanya duduk iftirash untuk tasahud awal. Nah, untuk tasahud akhir duduknya langsung ke lantai, namanya duduk tawarruk. Nah, begini. Nah, ini duduk tasawuf akhir dengan menegakkan telapak kaki kanan dan tetap melipat jari-jarinya menghadap ke arah kiblat. Ini duduk tawarruk namanya. Bahasa fikihnya tawarruk dan iftirash. Jadi begitu contohnya.